warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal, channel yang akan berbagi referensi latihan untuk menambah keilmuan teman-teman semuanya. Pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi latihan soal dari kami serta latihan-latihan lainnya. Sudah subscribe ya teman-teman? Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan latihan soal UKK atau ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun IPS kelas 4 tahun terbaru. Nah, teman-teman tentunya ada yang per tema PAT atau UKK-nya, ada yang per mata pelajaran. Nah, teman-teman silakan searching di channel ini, ada yang per tema, ada yang per mata pelajaran. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada web Juragan Les yang telah share terkait latihannya yang hari ini kami bahas. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 1. Jika kita ingin mengetahui letak benua Afrika, kita bisa membuka atlas yang merupakan kumpulan A. Skala, B. Denah, C. Peta, D. Legenda. Nah, tentunya membuka atlas merupakan kumpulan peta. Atlas itu kumpulan peta. Oke, nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk ketampakan alam perairan adalah tentunya bukan air. A. Gunung, B. Sungai, C. Laut, D. Danau. Yang bukan alam perairan adalah gunung, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Teluk di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai pelabuhan adalah teluk A. Banten, B. Bayur, C. Adang, D. Bangkalan. Nah, yang dijadikan pelabuhan adalah Teluk Bayur. Ada lagunya teman-teman ya, kalau yang ini masih ingat. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia adalah A. Ombilin, B. Cepu, C. Cikotok, D. Sorowako. Yang kami temukan penghasil batu bara terbesar adalah Ombilin. Nah, teman-teman, ini sebagai latihan ya. Insya Allah tidak akan rugi latihannya karena ilmunya bermanfaat. Nomor 5. Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan disebut zaman A. Prasejarah, B. Sejarah, C. Dahulu, D. Kolonial. Nah, ini disebut zaman prasejarah, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Akar dari huruf Bali dan Jawa adalah huruf A. Hieroglif, B. Palawa, C. Melayu, D. Latin. Nah, tentunya adalah huruf Palawa, teman-teman. Nah, teman-teman juga cek ya di bukunya masing-masing. Lanjut ke soal nomor 7. Tongkonan merupakan rumah adat yang tetap dilestarikan masyarakat setempat. Rumah adat Tongkonan adalah rumah adat masyarakat. Tongkonan itu adalah rumah adat masyarakat Sulawesi Selatan. Lanjut ke soal nomor 8. Lagu daerah yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Ampar-ampar pisang, bukan ya. Jadi ini Angin Mamiri, teman-teman. Jadi lagu daerah itu sangat banyak, luar biasa. Maka teman-teman ya nyari di YouTube juga banyak. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan kelompok sumber daya alam berikut. 1. Minyak bumi, B. 2. Amonium, 3. Gas alam, C. Tembaga, 5. Nikel. Kelompok sumber daya alam non-energi ditunjukkan pada nomor non-energi ya. Nah, yang tidak bisa menimbulkan energi tentunya. Nah, kita akan lihat amonium, tembaga, dan nikel itu tidak bisa atau tidak menjadi energi. Karena gas alam bisa, minyak bumi bisa untuk bensin dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 10. Tradisi yang terkenal dari suku bangsa Nias adalah, nah, suku bangsa Nias ini terkenal karena dulu saya pernah ingat teman-teman ada di uang berapa gitu, saya lupa nih. Maka nah, ini bangsa Nias itu terkenal dengan lompat batu ya. Bisa dicek di YouTube bagaimana lompat batunya yang kalau tidak salah sekitar 2 meter. Nomor 11. Sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara disebut A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Chauvinisme, D. Komunisme. Nah, ini rela berkorban itu ya patriotisme, teman-teman. Dulu pahlawan terkenal kepatriotannya sehingga Indonesia hari ini merdeka.
Nomor 12, kegiatan yang dilakukan orang untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Kegiatan ekonomi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Konsumsi. Nah, yang kami ketahui tentunya ini adalah kegiatan ekonomi. Teman-teman bagi yang membutuhkan filenya, silahkan ya, ada nomor WA, hubungi kami kirim filenya secara gratis. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Kegiatan memindahkan atau mengangkut barang produksi ke tempat lain untuk dijual disebut A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Transportasi. Jawabannya tentunya adalah distribusi, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 14. Ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor... Nah, langsung saja teman-teman, jawabannya adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Kalau masih ragu, cek buku ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Di daerah pedesaan, sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai... Nah, ini pedesaan ya. Sudah jelas kalau pedesaan, maka gambarannya adalah ya, kalau nelayan tidak mungkin, karyawan tidak mungkin, ya tentunya adalah petani, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini yang bukan termasuk tanaman, yang bukan termasuk hasil tanaman dari usaha pertanian. Kalau padi jelas pertanian, jagung pertanian, sayur mayur pertanian. Nah, ini teh yang bukan, karena ini termasuk perkebunan kalau teh. Lanjut ke soal nomor 17. Contoh hasil kekayaan dari laut adalah... Kekayaan dari laut, teman-teman ada yang tahu? Kekayaan berarti nilainya tinggi. Pasir dan rumput jelas ada, bandeng dan udang ada. Nah, mutiara dan kerang. Kalau belut itu ada juga belut laut ya. Mutiara dan kerang ini harganya luar biasa. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok anggotanya disebut koperasi A. Produksi, B. Simpan pinjam, C. Koperasi sekolah, D. Konsumsi. Ya, koperasi konsumsi teman-teman yang saya tahu. Tapi ya kalau ada yang diperbaiki ya silahkan komen atau ya kami soalnya perbaiki. Lanjut ke soal nomor 19. Simpanan yang dibayarkan seseorang ketika masuk menjadi anggota koperasi disebut A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan sukarela, D. Hibah. Biasanya yang pertama itu adalah simpanan pokok. Kalau simpanan wajib biasanya per bulan berapa. Kalau sukarela ya bebas. Kalau hibah pemberian. Jadi jawabannya adalah simpanan pokok. Nomor 20. Landasan struktural koperasi adalah A. Undang-Undang 45, B. Pancasila, C. Gotong royong, D. Kekeluargaan. Tentunya landasan struktural itu adalah koperasi. Koperasi itu ya dulu zaman Muhammad Hatta ini menjadi bagian Soko Guru Indonesia. Jadi koperasi menjadi awal perbaikan ekonomi juga. Nomor 21. Nah, tokoh yang dijadikan Bapak Koperasi Indonesia adalah barusan sudah saya sebutkan ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Kalau di daerah Kota Tasikmalaya itu ada Tugu Koperasi. Lanjut ke soal nomor 22. PT Garuda Indonesia Airways adalah contoh kegiatan produksi sektor A. Publik, B. Swasta, C. Industri, D. Pemerintah. Ini adalah publik ya, sektor publik. Jadi kan berarti siapapun boleh naik. Siapapun boleh selama punya uang. Kalau nggak punya uang, jangan. Lanjut ke soal nomor 23. Di bawah ini yang termasuk media elektronik adalah A. Koran, B. Buku dan buletin, C. Televisi dan internet, D. Surat kabar dan radio. Tentunya media elektronik ya yang berbasis elektronik. Maka ya di sini ada televisi dan internet. Kalau surat kabar ya itu media cetak. Lanjut ke soal nomor 24. Pulau Madura terkenal sebagai penghasil. Nah, kalau Pulau Madura itu terkenal sebagai penghasil garam, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 25. Penggunaan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan disebut. Nah, tentunya yang dapat mempermudah, maka ini disebut teknologi ya, karena ya dengan adanya teknologi kan mempermudah. Kalau peralatan jelas ada, perlengkapan jelas ada, mesin jelas ada, maka yang semakin mempermudah hari ini adalah disebut teknologi. Salah satu keunggulan teknologi modern adalah mahal, murah, praktis, rumit. Yang paling ini adalah praktis. Jadi semakin mudah, misalnya pakai remote kan itu semakin praktis. Nomor 27.
Televisi merupakan alat komunikasi yang menyampaikan informasi dalam bentuk. Teman-teman punya televisi kan? Televisi itu tentunya kita melihat ada gambar, ada suara, maka ini disebut audio visual. Nomor 28, radio pertama kali ditemukan oleh radio, tahu kalau Graham Bell sama telepon ya. Marconi ya, bukan makaroni. Kalau makaroni itu makanan, ini Marconi. Lanjut ke soal nomor 29. Jumlah penduduk yang besar dan kurang berkualitas dapat menyebabkan kurang berkualitas. Maka pastinya kalau jumlah penduduknya banyak namun kurang berkualitas, artinya penduduknya tidak mau meningkatkan keilmuan, maka yang paling resiko adalah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Jadi ya karena kompetensinya minim, jadi ya penganggurannya bertambah. Berikut ini yang termasuk perilaku kenakalan remaja adalah, kenakalan remaja jelaslah tawuran antar pelajar, kan antar pelajar itu remaja semuanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, bagian 2, itu esai atau isian singkat. Teman-teman, nomor 1. Peta kecil yang terdapat dalam peta disebut inset, teman-teman ya. Ini jawabannya, saya bold, saya tebalkan. Negara yang sebagian besar mata pencarian penduduknya bertani ada disebut negara agraris ya. Lanjut ke soal nomor 3. Penanaman kembali hutan gundul disebut reboisasi, teman-teman. Selat yang membatasi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera disebut Selat Sunda ya. Nah, ini ingat-ingat teman-teman, Selat Sunda. Lanjut ke soal nomor 5. Perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, kalau sekarang kan sebetulnya ini ya jarang, transmigrasi. Dari dulu, kalau dulu itu Jawa ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Makna rantai dalam lambang koperasi adalah persahabatan yang kokoh, teman-teman. Artinya persahabatan yang kokoh, kan itu saling berkaitan. Lanjut ke soal nomor 7. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila ya, Pancasila, teman-teman. Hari lahirnya koperasi dirayakan setiap tanggal 12 Juli, teman-teman. Nomor 9. Kongres Koperasi pertama dilaksanakan di, kan tadi sudah disebutkan ya, ada Tugu Koperasi, maka ini jawabannya adalah Tasikmalaya. Nomor 10. Masalah sosial merupakan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat ya, tentunya karena sosial maka bermasyarakat. Kita lanjut ke soal bagian 3. Mohon maaf tidak akan saya tuliskan, tapi saya akan bacakan. Jadi teman-teman fokus atau dipaus sedikit-sedikit agar teman-teman bisa menuliskan kalau memang diperlukan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, hidup manusia. Nomor 2. Bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan? Nah, diantaranya adalah berjuang, belajar yang baik, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan, menggunakan nama pahlawan untuk jalan, serta menteladani apa yang dilakukan oleh para pahlawan. Sebutkan tujuan dilakukannya produksi, ya tentunya untuk meningkatkan daya guna suatu barang. Nomor 4, jelaskan asal modal koperasi. Modal koperasi itu dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, hibah, dan modal pinjaman. Nomor 5, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan? Tentunya ya pemerintah hari ini sangat luar biasa mengadakan BLT, bansos, kredit lunak untuk UKM, sehingga itu bagian dari program menyelesaikan kemiskinan. Nah, itu teman-teman, bagi yang membutuhkan kunci jawabannya silahkan WA, insya Allah kami share. Semoga bermanfaat, dan tentunya pastikan subscribe channel ini, share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.